Salam, selamat pagi, salam sejahtera, selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian edisi Kamis 26 Juni 2025. Kita sungguh percaya anugerah pengasihan Tuhan melayakkan kita bersama-sama boleh terus menikmati seluruh karya kehidupan. Kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, sebab oleh karena kasih setia Engkau melayakkan kami untuk selalu menapaki setiap perjalanan hidup di dalam kasih dan kehendak-Mu. Itu hanya kami boleh lalui ketika kami hidup di dalam firman kebenaran Allah. Berkuasa atas kami semua sehingga firman-Mu yang akan kami baca, hendak kami renungkan senantiasa menopang perjalanan hidup kami. Di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus kami telah sedia mendengarkan sabda firman Tuhan. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan hendak kita renungkan bersama-sama dari 2 Korintus pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan demikian. Pujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Namun aku harap kamu tahu bahwa bukan kami yang tidak tahan uji. Kami berdoa kepada Allah agar kamu jangan berbuat jahat, bukan supaya kami ternyata tahan uji, melainkan supaya kamu boleh berbuat apa yang baik. Sekalipun kami sendiri tampaknya tidak tahan uji, sebab kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran. Yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran. Sebab kami bersuka cita apabila kami lemah dan kamu kuat. Inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna. Itulah sebabnya aku menulis kepada kamu ketika aku berjauhan dengan kamu, supaya bila aku berada di tengah-tengah kamu, aku tidak terpaksa bertindak keras menurut kuasa yang dianugerahkan Tuhan kepada aku untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan. Sedemikian jauh firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukannya di sepanjang kehidupan. Tema perenungan kita, tegak lurus, Tumanan Ben dan Malolo. Ibu bapak, saudara-saudara, kita sering mendengarkan akhir-akhir ini ucapan tegak lurus yang tampaknya sering dipakai untuk memperlihatkan sikap yang loyal atau setia terhadap sesuatu hal. Selain itu juga ucapan tersebut juga dipakai untuk menggambarkan kondisi teguh dan tidak berubah. Misalnya tegak lurus terhadap partai, berarti sikap dan tindakan harus sejalan dengan aturan dan keputusan dari partai itu sendiri. Karena jika tidak, tentu ada konsekuensi yang harus diterima. Hal serupa saudara-saudara juga ditegaskan Paulus kepada jemaat di Korintus, bahwa dalam hal relasi dengan Kristus mereka sudah seharusnya memiliki iman yang tegak lurus terhadap Kristus. Itu berarti bahwa seluruh perjalanan kehidupan harus berpadanan dengan Injil Yesus Kristus. Dengan sengaja Paulus menyampaikan nasihat itu kepada jemaat di Korintus bagaikan dua sisi uang koin. Di lain sisi mereka memperlihatkan semangat dan gairah atas karunia yang ada pada mereka. Namun di sisi yang lain mereka sedang mempertontonkan sikap moral yang bobrok. Perilaku mereka tidak berpadanan dengan kebenaran yang telah mereka terima. Itulah sebabnya Rasul Paulus yang pada firman Tuhan dalam ayat yang ke-5 dan yang ke-6, Paulus menasihati mereka untuk menguji dan menyelidiki diri sendiri. Apakah mereka telah tegak lurus terhadap Kristus atau tidak? Tentu juga nasihat itu disampaikan Paulus dengan harapan agar jemaat menyadari keberdosaan mereka, serta mengambil langkah untuk bertobat, bahkan hidup teguh dan setia kepada Yesus Kristus. Jika melihat ke dalam diri sendiri, saudara-saudara, pun kehidupan berjemaat, tampaknya sikap hidup jemaat di Korintus yang bagaikan dua sisi uang koin tadi juga sering kita alami, bahkan terkadang-kadang bertumbuh subur. Jemaat tidak lagi saling mengasihi,
padahal berita tentang kasih selalu diwartakan. Loyalitas dan kesetiaan terhadap gerejanya semakin menurun. Jika demikian, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Karena firman Tuhan pada kesempatan ini meneguhkan kita untuk apa belajar, sehingga untuk memiliki iman yang tegak lurus terhadap Kristus dibutuhkan kesetiaan dan keteguhan dalam kebenaran dan kehendak-Nya. Ia mengingatkan kita sekaligus menasihati kita bagaimana kemudian kita mampu untuk menguji dan menyelidiki diri sendiri. Jika kita tidak tegak lurus, maka tentu ada yang dibutuhkan langkah konkret untuk selalu menemukan jalan kembali dalam pertobatan, sehingga kita boleh setia hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Karena itu saudara-saudara, belajarlah untuk memiliki iman yang tegak lurus. Tentu tegak lurus kepada Injil Yesus Kristus, supaya kemudian perjalanan kita menuju kebenaran dan kehendak-Nya. Roh Kudus menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Engkau mengajarkan kami ya Tuhan untuk dapat betul-betul menjalani kehidupan kami tegak lurus seperti firman kebenaran-Mu. Kami diminta oleh firman Tuhan supaya kemudian kami tegak lurus pada Injil Yesus Kristus. Dengan demikian kami telah dipakai Allah untuk mewartakan firman kebenaran. Tolonglah kami Tuhan, mampukan kami untuk menjalani semuanya di dalam cinta kasih-Mu, sehingga dalam seluruh aktivitas kehidupan, melalui kehidupan keseharian, dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan rumah tangga, juga kehidupan dengan orang-orang lain, dimanapun Tuhan mengutus kami, kesanalah kami mewartakan Injil kebenaran. Sertai seluruh kehidupan kami Tuhan. Tuntun kami, sehingga dalam melakukan berbagai macam aktivitas, Tuhan boleh memakai kami menjadi alat di tangan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami datang bersama menaikkan syukur limpah terima kasih. Biarlah kebenaran firman Tuhan meneguhkan kami hari ini sampai kekal Maranatha. Ampunikan dosa kami, di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang menaikkan syukur dan pujian hanya kepada Allah. Amin. Ibu bapak saudara-saudara, demikianlah renungan harian kita edisi Kamis 26 Juni 2025. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan menyertai kita semua. Dari Pusat Pelayanan Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih, Klasis Makassar Timur, kami menyampaikan kepada segenap ibu bapa pendengar yang setia, teruslah bertumbuh dalam cinta kasih Tuhan, dan kita percaya buah-buah iman oleh kasih karunia Allah beserta kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.